Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai alat permainan edukatif atau APE untuk pengembangan kognitif. Dalam kelompok 6 beranggotakan 3 anak, yaitu saya sendiri, Sarisa Masud dengan NIM 19.614, yang kedua Indah Wahyu dengan NIM 19.614, yang ketiga yaitu Wahada Atika dengan NIM 19.627. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu alat permainan edukatif. Pengertian dari APE. Menurut Michael, mengatakan bahwa APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya, Depdiknas Dirjen menjelaskan bahwa alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Jadi maksud APE di sini yaitu benda atau alat yang dapat digunakan anak bermain yang mana permainan tersebut mengandung unsur pendidik atau edukatif, di mana ketika anak bermain dapat menstimulasi atau memberikan rangsangan yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Contohnya seperti ketika anak bermain puzzle. Ketika anak bermain puzzle, maka akan menambah pengetahuan dan keterampilannya. Dia akan berpikir bagaimana menyusun puzzle itu secara utuh. Selanjutnya, utuh kembali. Selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif. Kognitif merupakan proses berpikir anak di mana memunculkan kemampuan menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan kejadian atau peristiwa. Pengertian kognitif menurut Piaget adalah kemampuan seorang merasakan dan mengingat, serta membuat alasan untuk berimajinasi. Perkembangan kognitif tidak hanya meliputi matematika dan sains, namun juga pemecahan masalah. Jadi, kemampuan kognitif di sini merupakan kemampuan yang dimiliki individu atau seorang, di mana kemampuan tersebut melibatkan otak, dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan berpikir atau mengingat serta membuat alasan untuk berimajinasi. Dan hal ini tidak hanya meliputi matematika atau sains, namun juga pemecahan masalah. Jadi ketika anak belajar, dia akan membangun ide-ide dan akhirnya dapat memecahkan masalah. Contohnya ketika anak bermain puzzle, dia akan bertanya, ini ditaruh di mana ya? Ini taruh mana ya? Oh iya, aku tahu. Ini taruh sini. Dan akhirnya dapat tersusun secara utuh puzzle tersebut. Hal tersebut dapat dikembangkan. Kognitif ini dapat dikembangkan melalui sosial atau budaya di sekitar anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Indah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Wahyu Himayatul Islam. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 19160014 akan melanjutkan penjelasan presentasi dari rekan saya, Mbak Sarisa Masud. Selanjutnya yaitu kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajar, menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan logika matematika, mengelompokkan, serta kemampuan berpikir yang teliti. Nah, dari pemaparan tujuan perkembangan kognitif anak ini diharapkan anak usia dini ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini juga sangat erat hubungannya dengan pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang tentang sesuatu yang ia lihat, suatu peristiwa atau kejadian, dan perilaku yang terjadi di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa tahapan perkembangan menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu ada tahap sensori motor. Nah,
perkembangan kognitif anak usia dini 0-2 tahun berada pada tahap sensori motor, di mana bayi memahami dunia melalui tindakan fisik dan nyata terhadap rangsangan dari luar. Nah, perilaku perkembangan dari refleks sederhana melalui beberapa tahap menuju seperangkat skema yang terorganisasi. Nah, selama periode ini, bayi ini mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dengan juga tindakan motorik, seperti menggapai dan menyentuh. Nah, perkembangan utama selama tahapan sensori motor ini adalah pemahaman bahwa ada sesuatu peristiwa yang terjadi di dunia secara alami dari tindakan anak sendiri. Selanjutnya, anak usia 2-7 tahun berada pada tahap praoperasional, di mana anak dalam tahapan ini masih berpikir simbolik dan bahasa sudah mulai jelas terlihat untuk menggambarkan objek dan kejadian. Namun, cara berpikir anak belum logis dan belum menyerupai orang dewasa. Nah, pada tahapan ini, anak-anak ini mulai mengembangkan memori dan imajinasinya. Anak-anak juga mampu memahami berbagai hal secara simbolis dan memahami ide-ide masa lalu dan masa depan. Jadi pada tahap praoperasional ini, anak-anak lebih mengedepankan imajinasinya. Lalu sedikit demi sedikit anak ini mulai bisa untuk mendeskripsikan dan menggambarkan sesuatu objek atau kejadian yang terjadi di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Nah, tahap operasional konkret ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Nah, selama tahapan ini, anak-anak ini menjadi lebih sadar akan peristiwa eksternal, serta perasaan selain dirinya sendiri. Anak-anak menjadi kurang egosentris dan mulai memahami bahwa tidak semua orang berbagi pikiran, keyakinan, atau perasaan mereka. Nah, pada tahap perkembangan ini, anak mulai memahami bahwa perasaan orang lain itu juga harus dihargai. Jadi anak mulai memahami perasaan orang lain dan juga sifat egosentris yang melekat pada anak pada tahapan ini sudah mulai berkurang. Selanjutnya yakni perkembangan kognitif anak menurut tahapan perkembangan kognitif Piaget terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Nah, saat remaja memasuki tahapan ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara logis dengan memanipulasi ide-ide di sekitarnya. Nah, pada tahapan operasional formal ini, anak-anak mampu menggunakan logika untuk memecahkan suatu masalah yang ia hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu anak juga dapat melihat dunia di sekitar mereka dan merencanakan masa depan mereka, seperti berpikir tentang cita-cita mereka. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Atika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Wahad Atika, NIM 19160037 akan menjelaskan terkait kriteria alat permainan edukatif yang dapat mengembangkan aspek kognitif anak usia dini. Nah, yang telah dibahas sebelumnya, yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni terkait apa itu kognitif, apa itu perkembangan kognitif, yang merupakan kemampuan otak anak dalam memperoleh, mengelola, dan menggunakan informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan lagi bagi dirinya.
Kemudian ada beberapa ciri-ciri alat permainan edukatif yang dapat mengembangkan kognitif anak. Nah, apakah permainan itu cocok bagi anak atau tidak? Yakni antara lain, alat permainan tersebut ditujukan untuk anak usia dini. Kemudian difungsikan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek perkembangan atau bermanfaat multiguna. Dalam arti permainan tersebut memiliki cara dan bentuk yang serbaguna dapat dimainkan oleh anak, sehingga dari sana kognitif anak pun akan terstimulus. Kemudian aman atau tidak berbahaya bagi anak, lalu dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak, terutama dalam segi kognitifnya. Kemudian bersifat konstruksi atau ada sesuatu yang dihasilkan. Dalam arti anak belajar di sana bukan hanya untuk tujuan bermain, namun juga untuk belajar. Kemudian mengandung nilai pendidikan. Nah, permainan ini dapat mengandung nilai edukatif. Nah, ada juga macam-macam jenis alat permainan edukatif yang dikembangkan untuk anak usia dini menurut Montessori, yakni seperti puzzle, boneka jari, balok, papan geometri, tangga kubus, papan untuk menjahit, kotak alfabet, kartu lembang bilangan, dan loto. Nah, banyak juga alat permainan yang dapat digunakan sebagai media anak lainnya untuk mengembangkan kognitif. Dengan demikian, upaya guru dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak pun dengan cara selalu memotivasi anak ketika bermain alat permainan edukatif dapat memberikan kesempatan mengeksplor dirinya dan memfasilitasi kegiatan beragam dengan melibatkan anak secara aktif untuk membangun pengetahuan anak. Sehingga dengan demikian perkembangan kognitif anak pun akan tumbuh dengan optimal. Oke, mungkin cukup itu aja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.